sambungan baut di sini selain bisa menerima beban geser ya, dia juga mampu menahan besar tarik di sini. Jadi, di situ. Sedangkan ini poin-poin yang akan lebih banyak ya daripada ini bagaimana harus mendapatkan tegangan tarik itu seperti apa nanti kita jelaskan berikutnya. Kemudian di samping kemampuan menahan beban tarik, dia juga bisa gunakan sebagai power screw. Power screw itu adalah untuk mengangkat itu ya, mengangkat atau mendorong dengan sistem ulir di sini. Jadi ini kelebihan dari sistem sambungan baut. Mungkin kita lihat sebentar tentang yang bab ini ya. Jadi yang terakhir ya, ini yang sistem terakhir untuk sambungan rivet ya, kemarin kan fungsinya adalah untuk beban geser kan ya. Jadi ada sambungan rivet maupun bolt itu berlaku di sini, di mana susunan dari yang disambung itu adalah berbentuk lap joint atau kemarin ada boot joint ya. Ya, dari situ maka kalau ditarik kemarin ada apa saja bebannya? Yang diperiksa apa saja? Tegangan geser pada rivetnya maupun bautnya, kemudian tegangan tarik dari platnya ya, kemudian tegangan bearingnya, ya, kemudian ada tirapotnya kan ya. Jadi itu juga berlaku ya. Itu berlaku baik untuk baut maupun untuk rivet. Jadi itu berlaku semua. Jadi mulai dari geser di sini ya, C itu geser ya, geser pada baut atau rivet juga berlaku. Kemudian di gambar D ini adalah tegangan tariknya, tensel tarik pada membersnya yang disambung. Kemudian ada bearing stress-nya, baik berlaku untuk baut, rivet, maupun platnya sendiri. Juga ada tear out-nya di sini. Shear tear out-nya baik, ya. Ada platnya ya, itu. Jadi semua berlaku ya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Untuk tegangan itu berlaku juga untuk baut. Ini tegangan gesernya berapa ya, tegangan ini kalau ini tegangan bending, ini tegangan gesernya, kemudian tegangan tariknya, kemudian bearingnya, bearing stress-nya, dan tear out-nya. Itu berlaku untuk baut maupun rivet. Kemudian di samping itu juga ada beban eksentrik kemarin ya. Ini berlaku juga ya untuk keduanya. Kemudian juga ada beban eksentrik. Jadi kalau bebannya seperti ini ya, di mana di ujungnya ini dikasih sambungan baut maupun rivet, maka akan ada pemindahan beban yang dari tengah ini ke arah titik berat dari salah satunya ini dianggap simetri kiri kanan, sehingga
bebannya separuh dibawa ke kiri, separuh dibawa kanan, maka dia di samping kena beban geser FA ini, juga kena beban, momen, ya. Nah, momennya pusatnya di, titik berat dari susunan, sambungannya. Ya. Ya, caranya gimana sudah kita dapatkan dari masing-masing dulu ya. Yang pertama kalau FA-nya sudah tahu, tapi yang FA double aksennya ini adalah gaya, bending-nya, momennya, maka harus dicari masing-masing ini berdasarkan, perbandingan antara besar dan jaraknya terhadap, pusat, eee, pusat dari susunannya, tersebut. Ya. Ya ini, contohnya bisa Anda, lihat sini, misalkan di sini ada F16 kilonewton, pindah ke sini, kemudian masing-masing akan kena beban berapa, itu sesuai dengan perbandingan tadi, ya. Dari sini dicari mana yang paling besar di antara yang ada ya, superposisinya atau resultannya antara gaya geser dan momennya. Dicari mana yang, paling besar pada masing-masing, titik. Kalau di sini kelihatan yang besar adalah di B dan A ya, hampir sama ya. Kalau yang di, eee, C dan D lebih kecil karena melihat, resultannya dia lebih kecil, ya. Sehingga kita dapatkan masing-masing berapa, beban masing-masingnya. Oke ya, jadi untuk itu sama ya. Jadi untuk pembebanan pembebanan geser itu, sama baik baut maupun, rivet. Sekarang kita ke ya, baik. Itu untuk yang, beban gesernya. Sekarang kita ke beban tensile-nya. Jadi di sini, bentuk dari sambungan baut itu ada beberapa, terutama untuk, kepalanya ya. Kepalanya ada yang berbentuk heksagon, yang untuk itu harus kita pakai, kunci segi 6 ya. Tapi juga ada yang pakai, kunci obeng juga ada, atau pakai kunci L ya, bisa juga seperti itu, macam-macam bentuk, kepalanya. Kemudian ya, ini juga lagi ya, misalkan yang obeng pun bentuknya ada macam-macam head-nya, ada yang round head, ada yang flat ya, macam-macam bentuknya bisa Anda, lihat nanti kalau dibutuhkan yang mana. Cuma di sini, kalau apa, yang bentuknya harus dipakai obeng itu mungkin kurang kuat ya dari sisi, pengencangannya pas tenakannya. Sedangkan yang kalau yang segi 6 ini kan
pakai kunci segi 6 itu sehingga torsinya bisa lebih besar. Yang perlu dipahami di sini dari sisi ininya ya, dari sisi panjang yang berulir maupun yang tidak berulir, atau panjang totalnya ya. Dari sini, ini adalah ketinggian head-nya, H itu adalah ketinggian head-nya, kemudian LT itu adalah panjang yang berulir ya, bagian yang ada ulirnya. Sedangkan panjang totalnya yang untuk bautnya di sini adalah L, ini adalah panjang yang berulir maupun yang tidak berulir. Ya, untuk satuannya di sini ya satuan metris atau metris. Ada yang satuan metris, yang milimeter ya, kalau metris itu adalah in satuannya, kemudian yang ini adalah, dan ini standarnya panjangnya LT-nya berapa itu menyesuaikan sesuai dengan standarnya. Jadi Anda nantinya harus menghitung dulu, kalau sudah ketemu itu sesuai standar, enggak. Kalau enggak sesuai standar ya harus mengikuti standarnya. Untuk bentuk kepalanya yang segi 6 juga tidak hanya satu saja, yaitu seperti ini, di mana bisa ada washer-nya ya, di sisi bawah ini ada washer-nya sebagai bidang geseknya begitu. Tapi ada yang tanpa washer, langsung chamber ya. Jadi ini di sisi kanan ini, kalau yang sisi kiri sama ya, semua ada chambernya, dan standarnya 30 derajat di sini. Kemudian di sini adalah yang tanpa washer, semua keduanya adalah chamber. Kemudian yang di sini ada washer-nya juga, cuma ketinggiannya nggak disebutkan di sini ya berapa. Ini mungkin pada gambarnya sama, tapi hanya lebih rendah ya. Jadi ini yang istilahnya di sini jam nut di sini agak-agak tipis dibandingkan dengan yang reguler ya. Jadi ini ada bentuk reguler, ada bentuk jam nut yang lebih tipis di sini. Ya, di sini kita mulai di perhitungannya ya. Jadi untuk bisa mendapatkan tegangan tensile-nya, kita harus melihat kekakuan atau stiffness dari sambungan. Di sini ada dua plat yang disatukan dengan baut, di mana di sini ada dua washer ya, yang atas dan bawah dikasih washer lagi ya, di samping tadi kepalanya sudah ada washer-nya, tapi ini ditambahi lagi sebagai washer lagi. Sedangkan bebannya di sini adalah ditarik ya, ditarik sebesar P. Nah, sekarang tinggal nanti apakah baut ini kuat atau tidak, gitu. Ya, bagaimana menghitungnya sekarang kekuatannya? Apakah cukup penampangnya ini ditarik dengan gaya P begitu atau seperti apa?
Untuk ini bisa juga ini kalau ini menyambung dua-dua ini dan dikunci oleh, mur di sini. Bisa juga tidak perlu pengunci, tapi dia menguncinya langsung ke bendanya, sehingga di salah satu benda yang mau disambung ini juga mempunyai ulir dalam. Jadi seperti ini ya. Jadi yang disambung ini salah satunya atau bisa dua-duanya dikasih ulir dalam. Jadi yang sebagai pemegangnya bukan dari luar ya, ini kan ini di luar ya. Jadi yang memegang itu adalah ini yang dari luar kemudian dikencangkan, tapi karena posisinya yang eksklusif di sini ya, untuk bisa memasang murnya di sini posisinya tidak memungkinkan, maka dia dibuatlah pada salah satu bagian membernya itu dibuat ulir dalam gitu. Ya bisa seperti itu. Ya, melihat dari sistem tadi, maka kita mengenal istilahnya ada bolt, ada screw, ada studs di sini. Jadi di sini kalau yang bolt itu dimatikan dari luar ya, dua benda yang disambung di sini, benda yang disambung di situ dimatikan dari luar. Jadi cukup melubangi saja. Jadi mudah ya, jadi benda yang disambung di lubang saja, nanti kemudian dimatikan dengan sistem ini. Nah, seperti tadi kalau posisinya sulit dan tidak memungkinkan dipakai ulir luar di sini, maka ya kita kasih yang di salah satunya itu ada ulir dalamnya, sehingga dia bisa mengunci. Itu disebut screw ya. Jadi dua-duanya ini memakai kepala baut ya, ada kepala bautnya. Sedangkan yang studs di sini eee, tidak pakai kepalanya bisa dilepas di sini. Jadi ini eee, kepalanya bisa dilepas. Sistemnya ini masih sama dengan skru ya, tapi skru ini kan kepalanya ini permanen, sedangkan ini kepalanya bisa dilepas. Jadi dua-duanya kiri kanan itu bisa dilepas, jadi kayak hanya di sini hanya ulir saja begitu, yang kepala maupun bagian ininya bisa dilepas, gitu. Jadi ini sistem sambungan dengan baut dan fungsi utamanya adalah bebannya beban tarik. Nah, sehingga di sini bisa Anda lihat definisi-definisinya ya. Yang pertama tentunya adalah bagian yang baut ya, bagian yang ada bautnya, kemudian bagian gabungan antara yang ada baut maupun yang tidak ada bautnya. Nah, sehingga di sini sebelum kena beban pun ya, kita baut ini sudah kena beban awal karena beban preload ya. Jadi saat dikencangkan dia itu sudah kena beban jadi sebelum kena beban dari luar sesungguhnya. Itu yang disebut sebagai preload. Nah, jadi bagaimana menghitung preload minimalnya berapa yang dibutuhkan supaya baik dan seterusnya nanti bisa kita lihat ya. Jadi bagaimana jadi beban ini ya, beban P ini apakah semua dikenai oleh bautnya saja atau dikenai oleh
membernya atau gabungannya nanti seperti apa perhitungannya yang akan kita dapatkan di sini. Jadi yang pertama di sini adalah menghitung kekakuan dari bolt. Ya, jadi menghitung kekakuan dari bolt di sini. Jadi ada aksial ini ada aksial loaded pada rootnya. Jadi ada bagian yang berulir dan ada bagian yang tidak berulir. Ya, ini bagian yang berulir, bagian berulir tapi ada yang digunakan dan ada yang tidak ya. Di sini ada L kecil di sini yang L kecil, LT kecil itu bagian ulir yang kena beban ya. Jadi bagian ulir yang berfungsi sebagai penahan di sini itu LT di sini. Kan ulirnya panjangnya LT besar ini ya, LT besar ini kan panjang ulirnya yang tapi kan sebagian yang keluar ini kan enggak berfungsi di sini. Sehingga nanti hitungannya bukan di LT besar tapi di LT kecil. Sedangkan kalau LD ini adalah bagian yang tidak ada ulirnya. Nah, sehingga kita harus mencari kekakuan dari masing-masing ini, bagian yang berulir berapa, bagian yang tidak berulir berapa. Jadi di sini hukum pegas ya berlaku ya, hukum pegas berlaku. Jadi kalau pegas ini kan gantinya adalah seri ya. Ini pegas 1, pegas 2 kan ya. Nah, hukumnya pegas seri itu kebalikan dari resistor. Kalau seri resistor kan R1 ditambah R2 gitu ya. Tapi di sini kebalikannya, bahwa kalau pegas itu kalau disusun seri, maka kekakuannya adalah 1/K gabungan sama dengan 1/K 1 dan tambah 1/K 2. Ya, ini ya. Ini sistemnya sistem seri untuk pegas. Atau kalau kita tuliskan, kita kalikan ya, misalkan di sini supaya sama, ini dikalikan K1, K1, ini K2, K2, maka menjadi penyebutnya sama, yaitu K1 kali K2, kemudian dibalik ya, menjadi K di sini, menjadi K1 kali K2 dibagi K1 plus K2. Ya, itu untuk kekakuannya. Kemudian K1 itu apa, K2 itu apa ya. Di sini kalau kita lihat tadi adalah kekakuan daerah yang ada ulirnya dan daerah yang tidak ada ulirnya tadi LD dan LT ya. Dan sedangkan kita tahu bahwa kekakuan dari suatu batang atau root itu adalah luasan penampangnya dikalikan modulus elastisi material dibagi dengan panjangnya. Ya. Jadi panjangnya yang untuk yang bagian berulir itu adalah LT, nanti luasannya ya luas penampang yang berulir ini ya, itu luasnya adalah T di sini. Sedangkan yang tidak berulir di sini KD ya, jadi T itu yang K-trip ya, maksudnya trip itu yang berulir. Kemudian yang KD itu yang tidak berulir, maka luas penambangnya ya sesuai dengan penambangnya yang tidak berulir, materialnya sama, kemudian panjangnya adalah LD.
Sehingga K bautnya ya atau kabutnya totalnya maksudnya di sini kabutnya adalah ini rumusnya. Jadi pertama kita harus tahu stiffness dari bautnya. Ya, jadi itu kalau posisinya ini ya, posisinya tadi kalau ini seperti apa tadi namanya? Bolt ya. Ada yang screw, berarti kan screw dan start. Pembagiannya screw atau start. Ya, jadi tinggal menghitung aja, yang penting K-nya ada sisi yang berulir maupun yang tidak berulir mengikuti gambarnya tentunya. Kalau ini dan lebih standar ya, R-nya berapa terhadap H-nya itu standar saja di sini. Ya, mengikuti gambarnya. Jadi Anda pakai yang panjang berapa, dia tebal dari washernya berapa, ya mengikuti itu. Oke lah. Jadi ini bagaimana prosedur untuk mendapatkan boot stiffness ya, yaitu LD itu adalah L dikurangi LT ya. Jadi yang kita tahu standarnya kan L-nya ya, baut panjang sekian, kemudian bagian yang ada ulirnya berapa, maka LD kecil, cara ngitungnya ya L besar dikurangi LT besar. Itu untuk mendapatkan LD. Kemudian untuk mendapatkan LT itu adalah L kecil dikurangi dengan LD. L kecil itu apa? L kecil itu adalah bagian baut yang berfungsi. Jadi mulai dari ujung sini sampai di atas washer ya. Ya di sini di atas ring di sini, tapi di bawahnya washernya kepalanya ya atau murnya di sini. Jadi bagaimana mendapatkan itu jangan sampai keliru ya. Jadi sampai di bagian ini. Yaitu L dikurangi LD. Kemudian luasan diameternya di sini luasan pada yang tidak berulir ya mudah ya BD kuadrat per 4 diameternya berapa. Kemudian kalau luasan bagian yang ada ulirnya itu ada di tabel 81 dan 82 ya. Nanti Anda ada standarnya kalau diameternya sekian yang tidak berulir, maka yang diameter yang berulir itu berapa nanti Anda bisa lihat di tabel 81 dan 82. Nah, sehingga stiffness-nya adalah ini tadi luasannya ya. Nah, sekarang kita menghitung stiffness dari members-nya. Jadi setelah kita menghitung kekakuan dari boot-nya, kita menghitung kekakuan dari member-nya bagaimana. Ini tidak perlu ya. Jadi di sini untuk menghitung kekakuan dari member kita harus mencari bagian mana yang kena beban dari member saat dikencangkan oleh laut itu berbentuk segitiga ini
segitiga dari washer-nya ini. Jadi washer-nya ini kita tarik garis miring di sini dengan sudut alfa, ya, maka akan ada kedalamannya di sini sampai T ya. Kemudian nanti kita akan cari ya. Jadi bagaimana kita mencari defleksinya di sini, deltanya ya, defleksinya. Ya, di sini kita mengikuti hukum di sini ya. Mungkin Anda pernah di MKM kan ya, defleksi dari benda yang ditarik ini adalah beban dikalikan panjangnya, panjang awalnya dibagi dengan AE. Ya, ini rumus dasarnya adalah ini. Nah, sekarang tinggal bebannya itu yang mana, A-nya yang mana, E-nya yang mana, itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi masalahnya sekarang A-nya berapa ya. Nah, kita potong kecil tadi, potong kecil lagi, berjarak X, itu elemen kecil dx. Ya. Jadi kalau melihat luasan ini kan luasannya adalah B R0 dikurangi RI ya, R outer dikurangi L internalnya di sini. Nah, sedangkan R0-nya itu kalau melihat ini, kita tahu itu adalah X tangen alfa ya. Panjangnya sini kan R0-nya kan sampai di luar ini ya. Ini tidak lain adalah X tangen alfa ya. Jadi X tangen alfa ditambah D/2. Ya ini D/2 kan ini ya. D/2 tanggal ini berarti X tangen alfanya kan ini. X tangen alfa itu tambahan panjang di sini. Ya, karena kita tahu di sini ini ada D itu dari itu ya dia diameter dari washer-nya. Kemudian diameter dalamnya R kecilnya ini adalah D ini. Ya, sehingga itu adalah luasannya sebagai fungsi dari X kan begitu. Nah, kita masukkan ke persamaan atas, kemudian kita integralkan. Jadi P-nya konstan bisa keluar dari integral, E-nya juga konstan bisa keluar dari integral ya. A-nya itu adalah seperti ya, juga konstan bisa keluar dari integral, sehingga ini menjadi dx-nya adalah fungsi dari x di sini. Ya, setelah diintegralkan, maka angka dapatkan deltanya. Nah, setelah kita dapatkan deltanya, maka kita dapatkan kekakuannya sebagai P dibagi delta ya. P dibagi delta, ya deltanya ada P-nya juga, P-nya dicoret ya, sehingga ini adalah rumus K dari member. Ya, ini adalah rumus K dari member. Nah, sehingga bisa Anda dapatkan di sini kalau alfanya 30 derajat, misalkan, maka mendapatkan K-nya berapa. Begitu. Dan itu baru satu sisi ya, mungkin menyambungnya kan satu platnya saja. Kalau yang sisi lain ya tentunya akan ada hubungan seri tadi. Jadi membernya juga ada hubungan seri sehingga K totalnya di sini adalah 1/K1, 1/K2, ditambah 1/K3, dan seterusnya sampai dia yang disambung berapa. Gitu ya, platnya yang disambung berapa di sana. Jadi jika grip tadi terdiri dari banyak member tadi ya,
maka dengan material yang sama, kemudian frustumnya identik, mungkin ini cuma beberapa gitu ya, maka KM-nya ini sudah KM, ya KM itu bisa dari K1, K2 saja, kalau memang sebenarnya K1, 2 atau K3, tergantung dari ininya yang disambung ada berapa, yang disatukan ada berapa. Ya. Ini untuk kondisi khusus, kalau usernya itu 1/5D dan alfanya 30, dan seterusnya. Ini angka-angka khusus ya, Anda makainya seperti apa. Oke, ini hanya perbandingan aja mendapatkan, ini dibandingkan ya dari hasil perhitungan, dicek dengan finite element, apakah kekakuannya sudah sesuai atau tidak. Jadi ini adalah FEA itu pakai finite element, yang kotak-kotak ini adalah yang finite element. Kemudian yang tanda plus ini pakai rumusnya Closure, ya. Kemudian yang ini Mischke ini 40 derajat, 30 derajat, dan X itu punyanya Motos. Jadi Anda lihat di sini bedanya jauh ya. Masing-masing cukup beda, cukup signifikan di sini. Nanti ya mana yang mau dipakai di sini, Anda mengikuti siapa. Untuk ini dimensionless stiffness ya. Jadi K-nya dibagi lagi oleh E dan D-nya. Jadi pada aspek rasio D sama L ya, ini aspek rasio D pada L, hasilnya sangat berbeda. Ya, sehingga dipakai kalau tidak tahu ininya, tabelnya, atau kita bisa pakai rumus yang sudah disederhanakan dari gambar ini juga, dirumuskan KM per ED itu sama dengan A eksponen B D per L, di mana A dan B-nya adalah ini untuk baja, itu A-nya sekian, B-nya sekian, untuk aluminium A-nya sekian, B-nya sekian. Ya, baik itu untuk mendapatkan apa tadi? Stiffness dari member. Nah, sekarang contoh soalnya di sini. Jadi ini ada dua part yang diklaim yang oleh wash surface. Ini jenis bautnya ya, setengah in, 20 UNF kali 1,5 in. SAE grade 5 dengan standar setengah and steel plain washer. Ya, di sini ditanyakan tentukan member spring rate-nya atau KM-nya untuk membernya ya, jika top plate dan bottom plate-nya terbuat dari grey cast iron. Kemudian gunakan metode conical Rusta untuk menentukan KM-nya, keduanya ya, kedua plate dari baja. Kemudian pertanyaan C, tentukan member spring rate KM-nya
untuk kedua plate dari baja dan bandingkan dengan hasilnya di B, baru kemudian tentukan bolt spring rate-nya ataukah bolt-nya. Gitu. Ya, kita tinggal melihatnya di sini. Jadi kita lihat tadi washernya tebalnya berapa? 0,095 ya. Kemudian bentuknya, nah kalau tebalnya tidak sama, jadi di sini kita lihat apa frustanya di sini ya, kan bentuknya segitiga ini ya. Nah, tapi karena ketebalannya tidak sama di sini, tentunya ada bagian yang berimpit di sini. Jadi ada sebagian dari yang bawah itu ini kan simetris ya, sehingga simetrisnya enggak seperti simetris di tengah-tengah member, tapi simetrisnya mengikuti yang lebih tebal di sini. Ada bagian yang lebih tebal di sini. Nah, sehingga kalau Anda lihat di sini tebalnya berapa di sini tadi, setengah ditambah ini ya, 0,095 ini jadi berapa? 0,6725 kan ada washernya ya. 6, jadi tingginya di sini adalah kalau kita bagi 2, ini kan totalnya berapa di sini? Totalnya kan 1 in ya, platnya dua-duanya 1 in, ditambahin 0,09, kemudian dibagi 2 di sini. Jadi ini setengah dari 4 ditambah 0,095 dibagi 2 ya, menghasilkan 0,6725.